Selamat malam Bapak Ibu, selamat datang di Oase episode ke-151. Sebuah momen kita untuk boleh bersama-sama dengan Tuhan. Pertanyaan kapan waktu dan apa sebabnya kematian kita seringkali muncul di pikiran. Tiba-tiba atau perlahan-lahan, penyakit, kecelakaan, atau bencana alam. Tidak ada yang bisa menjawab. Dan memang tujuannya adalah bukan mengkhawatirkan kapan dan bagaimana, tetapi sikap hati seperti apa yang kita punya ketika ajal menjemput. Kesiapan hati menyambut momen terakhir akan mengubah duka bagi mereka yang kita tinggalkan menjadi sebuah sumber kekuatan bagi kehidupan. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Bila malam ini kami boleh bersama-sama menikmati Tuhan di dalam kesempatan yang begitu indah. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita akan merenungkan sebuah tema tentang grief atau kedukaan, walking the path of grief. Karena itu mari kita akan membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11 ini adalah narasi tentang bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Kita hanya akan membaca ayat ke-32 sampai 35 saja. Injil Yohanes pasal yang ke-32 sampai 35, saya akan membacakan dari terjemahan baru edisi kedua. Demikian firman Tuhan. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, sujudlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, kesalah hatinya. Dia terguncang dan berkata, di manakah kamu baringkan dia? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah.
Lalu menangislah Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Rob Moll adalah seorang yang melayani Tuhan. Ia pernah bekerja sebagai jurnalis dan editor untuk Christianity Today selama bertahun-tahun dan juga melayani sebagai staf di dalam badan misi World Vision. Ia juga pernah menulis berbagai buku, salah satunya memenangkan sebuah penghargaan berjudul The Art of Dying. Buku ini memenangkan berbagai penghargaan dan isinya adalah tentang bagaimana kita seharusnya mempersiapkan diri untuk kematian. Namun Bapak Ibu, pada tahun 2019 di dalam sebuah kecelakaan hiking atau saat pendakian gunung, Rob meninggal dunia dan meninggalkan istrinya Clarissa Moll dan keempat orang anak mereka. Nah, di dalam proses dukanya, Clarissa kemudian menulis sebuah buku yang berjudul Beyond the Darkness, di mana ia berbicara demikian akan kematian suaminya. In a moment, my world changed forever. Dalam sekejap mata, duniaku berubah untuk selamanya. I am still dumbfounded at the swiftness of death's destructive work. Saya masih tercengang akan betapa cepatnya kematian itu menghancurkan segalanya. Rob's death ushered me into a harsh, slowly landscape of loss. His sudden tragic passing erased my plans for the future and set my feet at the trailhead of a new unwanted path. Kematian Rob menggiring saya kepada sebuah daerah baru yang sulit dan sunyi. Kepergiannya yang tragis menghapus semua rencana masa depan saya dan meletakkan kaki saya di depan sebuah jalan yang baru dan yang tidak saya inginkan. For the rest of my days, I would walk with grief. I would travel down a trail nobody wants to take. Sepanjang sisa hidup saya akan berjalan dengan duka. Saya akan berjalan melalui sebuah jalan yang tidak ingin dilalui oleh siapapun. A trail nobody wants to take. Bapak Ibu, kematian, kepergian dari orang yang kita kasih merupakan jalan yang tidak ingin dilalui oleh siapapun. Tetapi nyatanya, it is a trail that everybody will have to take. Tetapi nyatanya ini merupakan jalan yang akan dan harus dilalui oleh setiap kita. Cepat atau lambat, baik itu secara tiba-tiba atau perlahan, baik itu melalui penyakit, usia lanjut, ataupun kecelakaan dan lain sebagainya, kematian dari orang yang kita kasih itu merupakan sesuatu yang akan kita semua alami. Nah, Bapak Ibu, jikalau memang demikian pertanyaannya, bagaimana kita harus menapaki jalan tersebut sebagai orang percaya? Bapak Ibu, sayangnya bahkan sebagai orang Kristen pun kita kerap kali berusaha menghindari, menutupi, atau memperhalus pembicaraan tentang kematian. Pembicaraan tentang kematian dan kehilangan seringkali hanya terjadi di rumah-rumah duka pada saat kematian dan kehilangan itu telah terjadi. Duka cita dan air mata dengan cepat dikesampingkan dengan bahasa-bahasa rohani. Yang kuat ya, dia sudah tidak merasakan sakit lagi. Dia sudah bahagia di sana. Dia sudah bersama Tuhan di surga. Bapak Ibu, kita merasa canggung dengan kehilangan yang saudara kita alami. Dan sadar atau tidak, kita kerap kali memberikan tuntutan yang mungkin tidak diucapkan untuk saudara kita itu segera move on dari rasa duka citanya. Kita menghidupi hari-hari kita dengan segala kesibukan dan kesenangan kita, seolah-olah kematian dan kehilangan itu akan terjadi pada semua orang lain, kecuali diri kita. Sehingga akhirnya ketika kematian dan kehilangan kita itu menimpa kita kehilangan arah dan pegangan dan kita tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Bapak Ibu, betul bahwa sebagai orang Kristen, kita tidak perlu lagi takut akan kematian. Namun kita tidak dapat menyangkali bahwa kematian dan kehilangan merupakan bagian dari dunia yang berdosa ini dan bahwa kita semua akan mengalaminya. It is a trail nobody wants to take, but a trail that everybody will have to take. Itu adalah sebuah jalan yang tidak ada seorang pun yang ingin melaluinya, tetapi mau tidak mau kita akan melaluinya. Nah, kalau begitu sekali lagi pertanyaannya, bagaimana kita harus menapaki jalan duka tersebut sebagai orang percaya? Nah, untuk itu mari kita melihat kepada Yesus. Bapak Ibu, kebanyakan dari kita familiar dengan narasi ini. Lazarus, saudara Maria dan Marta sakit. Maria dan Marta meminta Tuhan Yesus untuk datang, tetapi dengan sengaja Yesus menunda kedatangannya sampai Lazarus meninggal. Lalu kita tahu bahwa pada akhirnya Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Bapak Ibu, yang saya gumulkan pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini adalah, kenapa
Tuhan Yesus harus membiarkan Lazarus mati terlebih dahulu? Tidak bisakah ia menunjukkan kuasanya tanpa harus menunggu? Apa yang sebenarnya ingin dinyatakan oleh Tuhan Yesus melalui peristiwa kematian Lazarus sehingga ia dengan sengaja mengizinkan kematian Lazarus? Saya kira setidaknya ada 3 hal yang ingin Tuhan Yesus tunjukkan dan saya rangkumkan dengan 3 frasa expect. Yang pertama adalah bahwa kematian itu tidak terhindarkan. Expect death. Nah, mengapa Yesus mengizinkan Lazarus mati? Betul, Bapak Ibu, untuk menunjukkan kuasanya. Tetapi saya rasa pertama-tama adalah untuk menunjukkan realita kematian yang adalah dampak dosa itu sendiri. Bapak Ibu, menarik sekali di dalam ayat 33 dikatakan demikian. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dengan dia, kesalah hatinya. Bapak Ibu, LAITB versi kedua ini menerjemahkannya dengan lebih tepat karena memang kata Yunani yang digunakan di sini ada untuk mengungkapkan isi hati Yesus mengandung konotasi kemarahan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa Yesus marah? Apa yang menjadi objek kemarahan Tuhan Yesus? Nah, tentu saja ini ada berbagai penafsiran akan hal ini. Namun ketika membandingkannya dengan ayat ke-38 di mana Yesus dikatakan sekali lagi bahwa ia kesal ketika melihat kubur dari Lazarus, Timothy Keller mengungkapkan bahwa sesungguhnya yang menjadi objek kemarahan Yesus adalah realita kematian yang terpampang di depannya. Keller mengatakan bahwa sebagai Tuhan, Yesus marah. Ia terganggu, tergoncang ketika melihat realita kematian yang merupakan efek dosa itu terpampang di hadapannya. Juga melihat dampaknya kepada orang-orang yang ia kasihi. Sebagai Tuhan, ia tahu apa yang akan ia lakukan. Ia akan segera membangkitkan Lazarus. Tetapi pada momen itu hatinya bergejolak ketika melihat bagaimana kematian itu telah sedemikian menghancurkan. Ia tidak menutup-nutupi dan memperhalus buruknya realita kematian karena ia tahu bahwa ia pun akan segera melaluinya. Kematian merupakan dampak terburuk dari dosa, sesuatu yang tidak ada dalam rancangan Allah yang mula-mula. Dan Tuhan Yesus tidak mengesampingkan dan menutupi realita dan buruknya kematian. He expected death. Yang kedua adalah bahwa duka cita itu tidak terhindarkan. Expect sorrow. Nah, Bapak Ibu, ketika Lazarus meninggal, Marta, Maria, dan orang-orang yang ada di sekitarnya menangisi Lazarus. Nah, menariknya di ayat 35, Yohanes dengan sengaja menyelipkan sebuah detail di dalam narasinya. Lalu menangislah Yesus. Nah, Bapak Ibu, di dalam bahasa aslinya kata yang digunakan merupakan kata yang hanya muncul di sini di sepanjang Perjanjian Baru dan mengacu kepada sebuah tangisan yang sunyi, silent tears, sebagai kontras terhadap isakan atau tangisan yang keras. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus turut meneteskan air mata? Saya rasa jawabannya sederhana. Karena Yesus pun turut merasakan kehilangan. Di dalam ayat 3 diungkapkan bahwa Lazarus adalah seorang yang Yesus kasihi. Yang menyaksikan bagaimana kematian Lazarus telah membawa duka cita yang mendalam di tengah keluarga dan lingkungannya. Sebagai Tuhan, Bapak Ibu, sekali lagi Yesus tahu benar apa yang akan ia lakukan. Ia akan segera membangkitkan Lazarus. Tetapi di dalam kemanusiaannya, ia turut merasakan dalamnya duka cita dan kehilangan akan orang yang ia kasihi. Di dalam kemanusiaannya, ia turut meneteskan air mata karena rasa pilu yang dialaminya, karena duka cita yang dialami orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu, dari peristiwa Lazarus ini, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus menapaki jalan kehidupan yang dipenuhi oleh kematian dan kehilangan ini. We need to expect death. We need to expect sorrow. Bapak Ibu, kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian dan kepergian dari orang yang kita kasihi. Bapak Ibu, seringkali di tengah rutinitas kita, kesibukan, pekerjaan, studi, rumah tangga, atau mungkin kesenangan-kesenangan kita terlena. Sehingga kita menutup mata telinga kita terhadap realita kematian ini. Sehingga pada akhirnya ketika kematian datang, kita tidak siap menghadapinya. Bapak Ibu, kita tidak dapat menghindar dari kematian dan kehilangan. Kita masih ada di dalam dunia yang berdosa ini. Cepat atau lambat, secara perlahan atau tiba-tiba, dengan berbagai cara yang natural dan tidak natural, kematian itu akan merenggut orang yang kita kasihi.
Siapkah kita? Betul Bapak Ibu, bahwa sebagai orang Kristen kita tidak perlu takut akan kematian. Tetapi kita perlu juga ingat bahwa selama kita ada di dalam dunia yang berdosa ini, kita tidak dapat menghindar dari dampak dosa itu. Kematian akan datang. Dan sebagaimana diungkapkan Clarissa Moll di dalam kisahnya tadi, kematian dari orang yang kita kasih itu akan merusak segala perencanaan kita dan menggiring kita ke sebuah jalan yang baru. Pertanyaannya, siapkah kita untuk menapakkan kaki kita di jalan tersebut? Bapak Ibu, we also need to expect sorrow. Kita juga perlu menyadari bahwa duka cita merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Sesiap apapun kita untuk menghadapi kematian, duka cita itu merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari dan justru tidak perlu untuk kita hindari. Bapak Ibu, tepat kurang lebih 1 tahun yang lalu saya kehilangan ayah yang saya kasihi secara tiba-tiba. Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, saya yakin dan percaya pada waktu Tuhan. Saya yakin akan kehendak Tuhan, pada kehadiran Tuhan di tengah kehilangan saya yang mendalam. Namun demikian ternyata duka cita itu merupakan sesuatu yang menakutkan bagi saya. Sehingga saya kerap kali berusaha menutupinya, melarikan diri, atau memperhalusnya. Ucapan bahwa saya harus segera move on merupakan sebuah kebohongan yang terus-menerus saya bisikan ke dalam hati saya, seolah kedukaan dan kehilangan merupakan sesuatu yang harus saya kubur dan tinggalkan bersamaan dengan kepergian ayah saya. Tetapi disinilah firman Tuhan ini terus-menerus mengejar saya. Duka cita merupakan sesuatu yang tidak dapat dan tidak perlu saya hindari, karena Kristus pun yang adalah Tuhan di dalam kemanusiaannya tidak menghindar dari duka cita. Saya tidak perlu mengubur rasa duka saya, karena justru ketika saya menangislah, saya mendapatkan Tuhan Yesus yang menangis bersama dengan saya. Justru ketika saya lelah dan bergumul untuk menghadapi hari esok, saya mendapati Tuhan yang menghibur dan memberikan kekuatan hari lepas sehari. Ketika saya tidak memiliki kekuatan untuk melangkah di tengah jalan yang tidak mau saya lalui, inilah Tuhan Yesus justru hadir, mengangkat dan menopang saya, sehingga saya bisa melangkah semakin mengenal dan bergantung kepadanya. Bapak Ibu, Clarissa Moll mengungkapkan demikian di dalam bukunya. Grief may walk with us for the rest of our lives. Duka itu mungkin akan melangkah, akan ada bersama dengan kita sepanjang sisa hidup kita. But Jesus will too. Tetapi di jalan itulah Yesus juga akan berjalan bersama dengan kita. Bapak Ibu, disinilah kita perlu mengingat poin yang ketiga dari perenungan kita pada malam hari ini. Expect death, expect sorrow. Namun satu hal lagi yang dinyatakan melalui kisah ini. Expect Jesus. Bapak Ibu, mari kita kembali kepada pernyataan yang tadi kita baca di dalam ayat ke-32 di dalam ayat ini, Maria membuat pernyataan yang demikian. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Nah, Bapak Ibu, pernyataan Maria ini adalah pengulangan dari pernyataan yang juga diungkapkan oleh Marta di dalam ayat 21. Mengapa pernyataan ini dicatat 2 kali oleh Yohanes? Tentu merupakan sesuatu yang penting. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, salahkah pernyataan Marta dan Maria ini? Saya kira tidak sama sekali. Benar bahwa kalau Yesus ada di tempat itu, Lazarus pasti tidak akan mati. Dan ini merupakan pernyataan yang lahir dari iman Maria dan Marta kepada Yesus, iman yang lahir dari pengenalan mereka akan Yesus, sama sekali tidak salah. Tetapi Bapak Ibu, mari coba kita membayangkan. Apa yang akan terjadi jika seandainya Tuhan Yesus tidak menunda-nunda dan datang sebelum Lazarus mati? Lazarus disembuhkan, iman Maria dan Marta terjawab, oh benar, Yesus adalah seorang yang daripada Tuhan, ia punya kuasa, ia sanggup menyembuhkan. Bukankah hanya sampai di situ saja pengenalan Maria dan Marta akan Yesus? Mereka tidak akan pernah mengalami apa artinya kehilangan orang yang mereka kasihi sebagai dampak dari dosa. Mereka tidak akan pernah mengalami apa artinya berduka cita dan tidak akan pernah mengalami apa artinya penghiburan yang daripada Yesus. Dan yang terpenting Bapak Ibu, mereka tidak akan pernah melihat dan mengalami pribadi Yesus, sang kebangkitan dan hidup. Di dalam ayat 25 Yesus berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup." Di dalam ayat 40 Yesus mengatakan demikian, bukankah
sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu, tanpa kematian Lazarus, Maria dan Marta hanya akan mengalami Yesus sebagai utusan Allah yang berkuasa, sebagai nabi, tetapi tanpa kematian Lazarus, mereka tidak akan pernah mengalami Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Sang Kebangkitan dan hidup itu. Sang kemuliaan yang daripada Tuhan. Hanya melalui kematian dan kehilangan akan Lazaruslah mereka melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mereka mengenal dan mengalami dengan lebih lagi pribadi Yesus, Sang Gembala Agung dan Sang Kebangkitan dan hidup itu. Bapak Ibu, expect death. Kematian dan kehilangan orang yang kita kasihi tidak mungkin kita hindari. Di tengah kehilangan tersebut, expect sorrow. Kita tidak perlu menutupi, memperhalus, meninggalkan rasa duka yang kita alami. Kita tidak perlu cepat-cepat mengubur rasa duka itu. Karena ingat bahwa Kristus mengerti kedalaman hati kita, kita tidak perlu malu dan lari dari duka cita. Tapi Bapak Ibu, di tengah jalan yang tidak mau tapi harus kita lalui itu, expect Jesus. Karena di tengah jalan yang tidak mau tetapi yang harus kita lalui itulah, justru disitulah Yesus menjumpai kita. Yesus menangis bersama dengan kita. Yesus membimbing dan menuntun langkah kita kepada pengenalan dan persekutuan yang lebih dalam lagi akan dirinya. Sampai pada hari di mana kita bisa mengenal dia di dalam kepenuhannya sebagai Sang Kebangkitan dan hidup yang telah mengalahkan dan melampaui kuasa maut itu. Bapak Ibu, di dalam situasi apakah kita berada pada saat ini? Apakah kita hidup acuh tak acuh di dalam kesenangan dan kesibukan kita sendiri, seolah kematian dan kehilangan itu jauh dari kita? Apakah kita baru mengalami atau masih merasakan kehilangan akan seseorang yang kita kasihi? Apakah kita sedang melarikan diri dari rasa duka cita dan kehilangan? Apakah kita sedang bergumul dengan ketakutan akan kehilangan dan ketidakpastian yang akan kita hadapi ketika berhadapan dengan situasi kehidupan, ketika berhadapan dengan sakit penyakit yang saat ini diderita oleh orang-orang yang kita kasihi? Bapak Ibu, apapun yang menjadi situasi kehidupan kita, saya mengajak kita kembali memandang kepada Yesus. Dan mari kita menapaki jalan yang tidak mau kita lalui itu dengan memegang tangannya dan tidak melepaskannya di dalam kita menapaki jalan tersebut. Mari Bapak Ibu kita menundukkan kepala kita. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita membiarkan Roh Kudus berbicara ke dalam hati kita.
Tuhan Yesus, kami tahu bahwa sebagai orang percaya pun kami tidak dapat menghindar dari kematian dan kehilangan orang yang kami kasihi. Karena kami masih ada di dalam dunia yang berdosa ini, kami masih harus berhadapan dengan kehilangan rasa sakit, rasa duka cita ketika harus berhadapan dengan kepergian orang yang kami kasihi. Cepat atau lambat, setiap dari kami akan mengalaminya. Karena itu Tuhan Yesus tolong kami untuk tidak menutup mata kami terhadap realita ini. Tolong kami untuk kami bisa melalui jalan yang sulit ini dengan proses duka cita yang memang harus dilalui dan dengan memegang tangan Yesus. Tolong kami supaya di dalam proses duka yang harus setiap kami alami pada waktunya nanti, kami bisa melihat kehadiran Tuhan, kami bisa memegang tangan Tuhan dan makin bergantung kepada Tuhan, dan kami bisa semakin mengenal Tuhan, pribadi Sang Gembala Agung yang bersama dengan kami, pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami dan memberi kami kekuatan pengharapan, dan pribadi yang pada waktunya nanti kami akan semakin kenal sebagai Sang Kebangkitan dan hidup itu sendiri. Tuhan tolong kami untuk bisa melalui jalan yang sulit ini dengan menggandeng tangan Tuhan, Sang Kebangkitan dan hidup itu. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang menjadi situasi kehidupan kami, Engkau tahu. Apapun yang menjadi pergumulan hati kami, Engkau tahu. Tolong kami ya Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan, bagi pelayanan SMC silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank atau boleh men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord